Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi dari saya, materi tentang PPKN. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada gambar Istana Negara. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya tentu kita membahas sebelum jauh kita membahas tentang apa sih sebenarnya integrasi nasional itu. Apa integrasi nasional? Menurut Kompasiana.com, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Oke, saya ulangi. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara. Nah, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Oke. Oke. Dan apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Mari sama-sama kita saksikan. Cari deh. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Di sini Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lembaga negara Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka berarti beraneka ragam. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, saya sudah sebutkan tadi juga di sana. Bhinneka artinya berbeda-beda, beraneka ragam. Artinya Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Apa hubungan persatuan dan keberagaman Nah, hubungan persatuan dan keberagaman adalah hubungan sebab akibat, di mana ada keberagaman, maka muncul potensi untuk membangun persatuan. Karena ragam yang berbeda dalam hal agama, ras, suku, dan bangsa dan bahasa membuat kita untuk bersatu. Nah, mengapa sih persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, keberagaman yang berarti perbedaan. Ini dapat berarti potensi konflik yang muncul akan cukup besar. Hal ini dapat terlihat dari sekian lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda, Portugis, dan Inggris karena mereka berusaha memecah bangsa Indonesia berdasarkan keragaman yang
ada saat itu. Politik memecah belah itu disebut divide et impera. Pada saat ini banyak pihak yang berusaha memecah bangsa Indonesia karena keragaman yang ada, seperti keragaman agama, suku, bahasa, dan ekonomi. Kita lanjut aja ya. Nah, bagaimana sih menjaga komitmen persatuan? Yang pertama, cara menjaga komitmen persatuan yang pertama adalah memperbanyak kegiatan yang memerlukan sikap persatuan, misalnya kerja kelompok, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada di sekitar, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, lebih belajar untuk bagaimana cara menjaga persatuan, dan tentunya kita saling toleransi. Nah, yang kelima, kalian bisa tambahkan sendiri di sini, buatlah pertanyaan mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, nah, kita masuk slide ke berikutnya. Apakah kalian tahu letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apakah kalian tahu letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dalam lambang negara kita? Coba perhatikan lambang negara kita. Semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Nah, untuk itu kita harus benar-benar semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Nah, yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara burung Garuda, dan yang kelima lagu kebangsaan Indonesia, ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang keenam lagu-lagu perjuangan. Saya ulangin tadi, ya. Ya. Alat-alat pemersatu bangsa, diantaranya dasar negara Pancasila, yang kedua bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, dan ketiga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, keempat lambang negara burung Garuda, kelima lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang keenam lagu-lagu perjuangan. Nah, itulah tadi
ya. Keenam, alat-alat pemersatu bangsa. Yang berikutnya, nah, masih banyak lagi alat-alat pemersatu bangsa yang sengaja diciptakan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Nah, dapatkah kalian menyebutkan di antaranya? Kalian bisa tulis di sini. Ya. Ya. Saya ulangi tadi ya, dan masih banyak lagi alat pemersatu bangsa yang sengaja diciptakan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Nah, tugas kalian adalah carilah alat-alat pemersatu bangsa selain dari yang saya sebutkan di slide di atas. Terima kasih. Nah, saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses. Oke, untuk soalnya nanti saya akan berikan di kolom komen di grup-grup WA masing-masing. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.